Wanita ini berusia 18 tahun, bergegas ke klinik ginekologi. Tak disangka, dokter pria itu malah mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dengan mengatakan bahwa gadis itu hamil. Dan dia hamil anak kembar 3 yang sangat langka. Gadis itu langsung tercengang mendengarnya. Ternyata sebulan yang lalu, gadis itu bekerja paruh waktu. Uang kuliah hasil kerja kerasnya dirampas oleh ibunya yang kejam untuk berfoya-foya. Tidak punya pilihan lain. Gadis itu terpaksa bekerja di bar untuk mendapatkan uang dengan cepat. Namun seragam kerja bar yang terlalu menggoda membuat gadis itu menjadi sasaran 2 pria mesum dan menaruh obat ke dalam minumannya. Dan saat gadis itu hampir diserang oleh 2 pria mesum, CL terkenal di ibu kota, tiba-tiba muncul di depan gadis itu. Gadis itu saat melihat CEO yang berwibawa di depannya, seperti mendapatkan secercah harapan. Dengan panik, ia memohon pertolongan sang CL. 2 pria mesum itu mengenali CEO tersebut dan langsung kabur ketakutan. Sang CEO yang masih bingung dengan situasi tersebut bertanya pada wanita itu, apa yang terjadi? Gadis itu yang mulai merasakan efek obat meminta sang CEO untuk membawanya pergi dari sana. Melihat itu, sang CEO tidak punya pilihan selain membawa gadis itu ke suite pribadinya. Setelah membantu gadis itu duduk, sang CEO menerima panggilan telepon dari ibunya. Wanita tua itu bertanya tentang wanita cantik yang telah ia atur untuknya. Setelah mendengar itu, sang CEO salah paham dan mengira gadis itu adalah orang yang dikirim ibunya untuk menggodanya. Tiba-tiba gadis yang setengah sadar itu meraih sang CEO dan menariknya ke arahnya. Kemudian, sang CEO yang biasanya dingin, seperti biksu, tidak bisa lagi menahan hasratnya. Dan mereka pun tenggelam dalam keintiman. Keesokan harinya, saat gadis itu terbangun, dia melihat sang CEO masih tertidur lelap di sampingnya. Saat itulah dia teringat apa yang telah ia lakukan semalam. Gadis itu pun dengan hati-hati bersiap untuk melarikan diri. Namun saat hendak pergi, dia menemukan manik-manik rosario milik sang CEO yang terjatuh semalam. Sebulan kemudian, gadis itu merasa tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan ternyata dia hamil, anak kembar 3. Selamat Anda hamil. Ini anak kembar 3 loh. Sudah lama saya tidak melihat yang seperti ini. Ini adalah berkah yang luar biasa 3. Anak kembar 3 iya. Hanya dalam 1 malam. Bagaimana mungkin bisa hamil? Kalau ibuku tahu, dia pasti akan membunuhku. Aku bahkan tidak punya uang untuk aborsi. Haruskah aku meminjam uang dari Kiau yang tidak? Tidak. Dia sudah banyak membantuku. Aduh sial Ying. Jadi disinilah kamu. Jadi ini dia, gadis cantik itu, sangat muda dan lembut. Sungguh cantik. Tuan uang anak perempuan saya ini masih suci. Belum pernah pacaran sebelumnya. Kalau kamu membawanya pulang, dia akan menjadi milikmu. Bagus-bagus. Ini 500.000. Ibu menerima 500.000 menjualku. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun, ditambah bunga lebih dari 500.000 Tapi aku masih harus sekolah. Apa gunanya sekolah? Cepat layani Tuan Wang, sana untuk adik laki-lakimu. Kumpulkan uang untuk pernikahannya. Cantik ikut aku pulang. Cepat-cepat aku hamil. Kamu apa katamu? Dasar anak nakal. Mereka sudah membawa maharnya. Dan kamu malah memberitahuku bahwa kamu hamil. Kamu mau aku? Saya tidak mau yang seperti ini. Orang yang pernah hamil. Ciha lepaskan. Katakan padaku. Anak siapa sebenarnya ini? Aku akan meminta mahar 500.000 darinya. Aku tidak bisa mengatakannya, Bu. Kenapa ibu tega melakukan ini padaku? Apakah aku ini anak kandungmu?
Aduh, kamu benar-benar keterlaluan. Aku bersusah payah membesarkanmu aku. Apa salahku? Kamu sekarang berhutang 500.000 padaku. Pergi sana dan cari uang 500.000 untukku. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke rumah ini. Sayang, ibu sudah tidak punya rumah lagi. Mungkin tidak bisa menjaga kalian lagi. Aku. Pergi berdoa di wihara. Mungkin saja Bunda akan melindungiku. Semoga para dewa memberkati anakku yang tidak berguna itu. Cepatlah menikah. Berikan aku cucu. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Keluarga Jiang harus punya keturunan. Nyonya, Anda menginginkan keturunan. Seng saya adalah pendeta Tao dari Istana Surgawi. Dan saya punya solusi yang tepat. Dianjia solusi apa? Semua keluarga yang tidak memiliki keturunan, setelah menggunakan jasaku, bisa mendapatkan keturunan. Dian mau berapapun bisa. Tidak perlu 990.000. Juga tidak perlu 880.000. Cukup 500.000 saja. Astaga, 500A. Bisa dapat keturunan. Baiklah, saya beli 1 eham. Kehamilan adalah kodrat manusia paling banter. Ditambah sedikit teknologi sains. Apa hubungannya denganmu? Pendeta tahu aku. Gambar-gambar ini pasti dari internet kan? Lihat tanda airnya. Bahkan belum dihapus kamu. Aduh Tuan. Anda ingin rambut panjang. Saya punya solusinya. Jadi palsu. Kuduga begitu. Terlalu ingin menimang kucu. Ada kabar yang bagus. Hidup ini penuh kejutan. Ada yang ingin menggugurkan kandungannya, tapi di sisi lain, sangat menginginkan seorang anak. Nyonya, Anda bisa menyuruh putra Anda lebih banyak bergaul dengan perempuan. Siapa tahu suatu hari nanti keinginan Anda akan terkabul. Gadis ini tampaknya cocok. Nona, apakah kamu keberatan kalau pacarmu lebih tua darimu? Saya putraku sudah 30 tahun dan masih sendiri. Setiap hari belajar dari Buddha sederhana dan tidak neko-neko. Menurutku kalian cukup cocok. Aku saja sudah hamil. Lebih baik jangan menipu nyonya. Ini lebih baik. Tidak usah aku di sini untuk belajar. Masih muda sekali ya. Hari ini kita berjodoh ya. Kita berdua sembah yang baiklah. Bersih silakan. Dia adalah Dialah pria yang sebelumnya itu. Tuan, apa kau masih ingat aku? Tumbuh dari lumpur, tapi tidak ternoda. Apa kau masih ingat ini? Katakan saja, apa yang kau inginkan? Aku. Pria ini sepertinya berasal dari dunia yang berbeda denganku. Tapi sebagai ayah dari anak ini, bukankah wajar bagiku untuk meminta uang untuk aborsi? Aku ingin 50005000000. Benar-benar wanita yang rakus. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberikannya padamu? Aku
Punya terlalu banyak anak. Kalau kau ingin menggugurkannya, harus secepatnya. Kalau tidak, itu akan membahayakan nyawamu. Katakan sayang. Kau meminta uang padaku, sementara pacar adikmu belum juga diberi mahar dasar. Kalau mau uang, cari sendiri sana. Berani meminta, tapi tidak berani mengatakannya aku hamil. Apa? Aku ingin Xiaoying. Apa kau belum pergi? Jiancheng, kebetulan kau juga di sini. Aku juga ingin kalian berdua berkenalan. Ini putraku, Jiang Jiancheng. Nyonya ternyata ibu kandungnya. Apa aku masih bisa mendapatkan uang aborsi? Itu karena kau bilang, kau hamil. Setidaknya kita periksa dulu, apa itu benar? Apa hamil? Dia sudah hamil lebih dari sebulan. Setelah ini, kau tidak boleh melewatkan makan. Kalau begitu akan buruk, bagi si kembar tiga. Apa kembar tiga? Semoga Buddha dan Bodhisattva memberkati kami, keluarga Jiang kita. Akan memiliki penerus. Dokter bilang aku tidak bisa punya anak, tapi ternyata sekali hamil langsung kembar tiga nyonya. Ini benar-benar kabar baik, tapi identitas nona ini. Telepon kepala pelayan dan suruh dia untuk menyiapkan kamar. Benar-benar dibenci. Aku hanyalah orang yang tidak disukai. Jiancheng sekarang juga. Kita akan membawa Xiaoying pulang, bersiap untuk menikah. Apa aku benar-benar akan menjadi seorang ayah Xiaoying? Ayo ikut aku pulang. Pergi kemana, Jiancheng? Kita ke rumahku dulu, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, kau akan jatuh. Selamat datang di rumah, Tuan Muda Jiang. Kasih kau tak pernah bisa menjadi hal baruku. Apa wanita ini bisa dipercaya? Nyonya, aku tidak bisa tinggal di sini. Sewa di sini sepertinya terlalu mahal. Xiao yang berkat kamu. Anakku, yang keras kepala seperti batu itu, akhirnya luluh. Kau sudah kuterima sebagai menantu. Tapi, Tuan Jiang sepertinya tidak menyukaiku. Bukan begitu, dia cuma gengsi mengakuinya. Kalian sudah punya anak. Panggil aku ibu. Aku. Baik. Kalau begitu, kamu istirahat dulu ya. Duduk dan istirahatlah dengan baik. Sayang, apakah kita akan punya rumah? Bocah Bo ini urus yang benar. Menantu kesayanganku. Pastikan dia mendapatkan tempatnya. Aku punya rencana sendiri. 2 hari lagi ulang tahunmu yang ke-30. Kamu sudah melajang begitu lama. Ini adalah hadiah dari Buddha untuk kamu, harus menghargainya. Buddha apa? Bukankah ini semua rencanamu? Aku harus segera kembali, memberitahu kabar baik ini pada ayahmu. Jaga Lu yang baik-baik. Hingga ku. Tuan Jiang. Wanginya harum sekali. Sebelum kamu tinggal di sini, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa malam itu? Apakah aku clean pertamamu clean? Alkohol kalian sangat menyenangkan ya? Iya, aku sangat membutuhkan uang. Jadi aku punya banyak clean. Jadi begitu. Ayah dari anak-anak itu ternyata tampan juga kalau dilihat lebih dekat. Kontrak ini. Baca baik-baik sebelum menandatanganinya. Karena kamu mengandung anakku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Semua biaya kehamilanmu akan aku tanggung. Setelah kamu melahirkan, aku juga akan memberimu banyak uang. Untuk rasa terima kasihku, uang rasa terima kasih. Tapi soal pernikahan, maaf, aku tidak bisa. Tahu pernikahan tanpa cinta? Itu seperti pasir hisap.
Aku tahu, kalau sudah jelas. Tanda tangani di sini. Aku hanya ingin yang perlu kamu lakukan sekarang adalah fokus pada kehamilanmu. Anak dalam kandunganmu sangat penting bagi keluargaku. Aku mengerti. 50 juta. Kalau tidak digugurkan, 5.000 sudah cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Saya berhutang 5.000 yen kepada Tuan Jiang untuk biaya sekolah. Semua. Gadis nakal, cepat kembali. Paman Le dari desa sebelah mau menikahimu meskipun kamu hamil. Bu, aku tidak mau menikah aku. Barang-barang nenekmu masih di sini. Jangan mimpi kamu bisa kabur. Aduh. Kenapa secepat ini Xiao Ying sudah pergi? Astaga, aku belum bertemu menantu perempuanku. Dia langsung pergi setelah mendapat 50 juta. Dia memang wanita mata duitan. Sudah dapat uang sebanyak itu. Pergi saja, kalau mau apa katamu. Kakak kamu kembali. Sudah memutuskan untuk menikahi Paman Le, ya kan aku kesini untuk mengambil barang-barang nenek. Aduh. Kak, kamu harus bersikap dewasa. Setelah kamu menikah dengan Paman Le, keluarga kita akan mendapat 400.000. Semua orang akan senang. Kamu setiap hari main game, tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Sekarang kau tiba-tiba tahu tentang keluargaku kau. Ibu. Kakakku baru saja pulang dan memarahiku. Aku hanya menyuruhnya untuk berbakti pada orang tua. Dasar kau anak manis. Kalau saja kau sepintar adikmu. Cepat minta maaf pada adikmu aku. Sekarang punya anak. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindasku lagi. Aku tidak salah. Aku tidak akan minta maaf kau. Aku kembali untuk membereskan barang-barang peninggalan nenek. Setelah selesai membereskan, aku akan pergi. Kau masih mau pergi? Karena kau sudah kembali. Kau tidak bisa senaknya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Segera cari dia dan bawa dia kembali. Kalau tidak, aku akan mengusirmu juga. Dia sedang hamil. Berbahaya baginya untuk berada di luar sendirian. Dia seharusnya tidak pergi jauh. Cepat cari dia. Tuan Nyonya. Kami sudah menemukannya. Nona Ludia pulang ke rumahku dengar. Dia akan segera menikah. Ibu, kau menyewa seseorang untuk berpura-pura kan? Aduh, bagaimana bisa? Cepat ceritakan. Keluarga Nona Lu mengatur perjodohan untuknya. Mereka sekarang. Coba lihat dirimu. Aku sudah mendesakmu untuk menikah. Dan sekarang begini. Orang lain sudah mendahuluimu. Dia tidak pernah menerimaku saat itu. Gadis itu hanya pemalu. Dengarkan aku. Kali ini, Budira benar-benar menunjukkan keajaibannya. Dia telah memberikan menantu perempuan yang luar biasa. Kepadamu ku dengar kau. Kalau kau tidak bisa melindunginya, aku akan bertanya padamu. Tapi dia itu mata duitan. Itu bukan bohong, kau yang membawanya ke sini. Jadi kau yang paling tahu benar. Aku sangat kekurangan uang, jadi aku punya banyak klien. Dan juga dia menemani tamu di bar. Dan menjual tubuhnya demi uang. Hanya karena itu saja, dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Jiang. Dan lihat kontrak ini. Lihat sendiri apa yang dia tanda tangani. Aku hanya butuh 5.000 untuk membayar uang kuliah. Yakinlah aku akan terus bekerja paruh waktu. Aku akan mengembalikan uangnya sebelum anak itu lahir. Dia hanya butuh 5.000 yen untuk biaya sekolah. Dan dia juga ingin mengembalikan uangku. Aku sudah menyelidikinya. Dia pergi ke bar hanya untuk mendapatkan uang untuk sekolahnya. Dan aku tidak mengenalnya sama sekali sebelumnya. Apa? Nona Ludia pulang ke rumah juga. Ibunya menjualnya kepada pria yang seusia pamannya untuk mendapatkan mahar. Aku khawatir, sekarang dia janceng. Dengarkan aku baik-baik. Kamu harus membawa pulang menantu kesayanganku dengan selamat, Xiao Ying. Kamu harus menungguku. Sudah kubilang untuk mendengarkanku. Pukul dia berani. Beraninya kamu tidak menurut, aku akan menghajarmu, ku mau hentikan.
Jangan sakiti anakku. Jangan menangis, nak. Paman sayang padamu. Perempuan tidak tahu malu. Beraninya kau pukul dia. Untuk bukan, ayah dari anak ini adalah Jiang Jiancheng. Hah? Hah? Kau bilang Jiang Jiancheng dari Jiang Guru. Dia itu orang seperti apa? Kau hanyalah gadis kecil. Bermimpi untuk bisa bersamanya. Kalau kamu memang hebat, suruh dia datang dan selamatkan kamu. Tapi soal pernikahan. Maaf, aku tidak bisa bantu Tuan Jiang. Apakah Anda akan datang? Gadis kecil, kau sudah gila ya? Semua orang tahu kalau pria dingin itu tidak mencintai wanita. Bahkan aku lebih baik darinya. Jangan. Haha. Coba saja lari. Jiang Jiancheng, tolong aku. Di dunia yang tidak beraturan ini, tunjukkan semuanya apa yang mungkin terjadi seperti mimpi. Malam itu, apakah aku klien pertamamu? Aku butuh uang, jadi aku punya banyak klien. Menjual alkohol, sangat sulit untuk meninggalkannya. Aku ingin melepaskanmu, X Husain Yu Baby. Sezuse Seo Diodui. Vivo. Hah? Hah? Berteriak pun percuma. Biar ku bilang tuan muda yang ada di villa mewahnya. Dan dia tidak akan bisa mendengarmu. Ayo biar paman membuatmu senang. Cepat, Loli. Siapa yang berani mengertak istriku?